Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti tadi pagi melihat pertandingan Barcelona melawan PSG dan PSG membalikkan kedudukan dan akhirnya lolos ke semifinal. Begitu juga Atletico Madrid yang kemarin menang melawan Dortmund dan Dortmund membalikkan kondisinya kembali dan akhirnya Dortmund mengalahkan Atletico Madrid. Jadi sudah dipastikan PSG dan Dortmund lolos ke semifinal. Ini semakin menarik kenapa? Karena kemarin kita tahu bahwa Atletico Madrid bisa menyingkirkan Inter. Menurut gua ya nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Ini mungkin keberuntungan. Kita lihat bagaimana Dortmund bisa menghajar Atletico Madrid dan juga Barcelona juga dihajar oleh PSG dan itu juga di kandang Barcelona. Itu sedikit intermezzo untuk Liga Champion. Besok pagi juga akan ada Manchester City akan ketemu dengan Real Madrid dan Arsenal juga besok akan bertanding sahabat Bob. Jadi sambil menunggu kita untuk Scudetto dan hari ini gue khusus pakai baju I'm Scudetto karena ini hanya sedikit lagi dan sedikit lagi sahabat Bob. Sedikit gue mau update kemarin kalau kita berbicara Simone Inzaghi mau perpanjang kontrak sampai 2027 tetapi ada permintaan dan tuntutan terhadap Inter dari Inzaghi. Ini tuntutan yang sangat penting. Pertama adalah menghargai staf kepelatihan dia. Kita ingat bagaimana penurunan performance Inter musim lalu dan Inzaghi merasa bahwa stafnya kurang didukung oleh manajemen. Itu permintaan pertama. Kedua, tuntutan Inzaghi mau perpanjang kontrak dengan Inter adalah bagaimana Lautaro Martinez dan Barella tidak dijual. Artinya tidak ada perombakan skuad Inter musim depan. Karena Inzaghi tahu sendiri waktu dia masuk ke Inter, dia udah tahu bahwa Hakimi akan dijual. Tetapi ternyata Lukaku juga dijual ke Chelsea. Jadi ini Inzaghi tidak pengen ini terjadi lagi. Dan dia pengen bagaimana timnya komplit musim depan dan bisa berbicara banyak. Karena kompetisi ada 5 yang akan dijalankan musim depan. Semoga Simone Inzaghi memperpanjang kontrak dan Inter menyetujui apa yang diminta Inzaghi. Wajar dong, kenapa? Karena Inzaghi selama di Inter selalu menambah pundi-pundi Inter. Ini luar biasa. Kemarin Inter tahun ini aja Inter udah bakal ke final Piala Dunia antar klub itu udah 50 juta udah menunggu sahabat Bob, terus lolos ke Liga Champion, nanti juga Scudetto juga mendapatkan 20 juta. Artinya Inzaghi benar-benar selain berprestasi dengan 5 trofi dan tambah satu lagi Scudetto akan menjadi 6 trofi sahabat Bob. Jadi layak sekali Inzaghi diperpanjang kontrak dan mengikuti apa maunya Inzaghi. Selain Inzaghi, kita juga berbicara legend Javier Zanetti. Penuh pujian untuk Inzaghi. Sejak dia tiba, terlihat jelas bahwa Inzaghi mempunyai nilai-nilai tinggi. Dia sangat mencintai sepak bola dan bagaimana pendekatan dia terhadap manajemen, bagaimana pendekatan dia terhadap pemain. Jadi Javier Zanetti juga begitu senang Inzaghi masuk ke Inter dan Inzaghi sekarang sudah membuktikan diri bahwa Inter tidak salah membawa dia ke Inter. Itu yang dibilang si Javier Zanetti. Terus juga mengenai masalah stadion. Ini yang dibilang sama corporate CEO Antonello ya. Suatu kekecewaan ya. Karena sudah 5 musim Inter dan Milan berkolaborasi untuk San Siro. Bagaimana mereka berharap untuk bisa mendapatkan stadion baru. Tapi sampai hari ini belum ada akhirnya. Akankah dirubuhin atau apa? Sementara Inter juga sudah mencari alternatif-alternatif lain. Ini adalah tugasnya Antonello. Jadi agak kecewa kata si Antonello ini mengenai masalah stadion ini masih berlarut-larut. Kita juga belum tahu Lozano bagaimana, San Siro bagaimana. Ini yang belum jelas. Kita tunggu aja bagaimana perkembangannya. Kalau Inter punya stadion sendiri, sahabat Bob tahu kan, saya happy banget dong. Benar nggak guys? Aduh, kita tunggu aja men. Gila men, kalau misalnya kita Inter punya stadion sendiri, kebayang seperti apa fans Inter benar-benar pasti happy, sahabat Bob. Itu sedikit dari stadion baru kita atau
San Siro. Sekarang Steven Zhang juga lagi mengerjakan, seperti di video gua sebelumnya, lagi mengerjakan bagaimana menyelesaikan refinancing dengan Oaktree. Yang memang sudah mendekati persetujuan dari Oaktree, seperti yang gua bilang kemarin, 400 juta dengan bunga 12%. Nah, semoga aja karena waktu semakin dekat, karena tanggal 20 Mei itu adalah keputusan, dan kalau sebelum 20 Mei udah pasti bahwa Inter Suning memperpanjang masa pinjaman di Oaktree, itu kita akan lebih tenang. Karena memang kemarin Opa Marotta, Inzaghi sangat senang dengan manajemennya Suning dan Steven Zhang yang menjadi presiden, benar-benar bisa mendelegasikan kepada manajemen Inter. Kita tunggu sahabat Bob bagaimana, apakah, kalau gue sih yakin Inter masih dipegang oleh Suning dan Steven Zhang. Ini aura-aura derby ya, berasa banget. Jadi Inter sudah mempersiapkan nanti di derby, dan Inzaghi juga lebih fokus ke pertahanan. Karena di 2 pertandingan terakhir Inter kebobolan ya, melawan Cagliari, melawan Udinese. Ini tidak seperti biasanya. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh Inzaghi. Mungkin aja Acerbi akan diistirahatkan, Stefan de Vrij yang udah fresh juga bisa menjadi back tengah. Ini akan jago bagus. Kanan ada Pavard dan di kiri ada Alessandro Bastoni. Jadi kita berharap semoga Inzaghi benar-benar bisa, karena kalau lini depan Inter ya selalu sudah 32 pertandingan di Serie A selalu mencetak gol. Tidak pernah nihil sahabat Bob. Jadi ini catatan positif buat Inzaghi dan juga buat Inter. PR-nya adalah lini pertahanan. Apalagi kita akan menghadapi Milan. Milan juga bukan kaleng-kaleng, walaupun mereka kemarin menahan imbang Sassuolo. Tapi ini derby adalah tetap derby, sahabat Bob. Jadi kita tunggu seperti apa nanti pertandingan Inter melawan Milan di kandang mereka. Dan memang jatah fans Inter hanya 7.500, sahabat Bob. Pasti yang jelas fans-fansnya Inter pasti ada di luar stadion, karena mereka sudah siap-siap, karena pesta Scudetto sudah siap, bus terbuka, dan Piazza Duomo, semua detailnya ada, sahabat Bob. Jadi kalau benar-benar Inter bisa mengalahkan Milan, dan kita berharap itu terjadi lagi, karena di 5 pertandingan terakhir Inter melawan Milan, Inter selalu menang. Dan harapan kita, karena ini adalah Scudetto spesial, apalagi nanti jadi bintang kedua, kita melangkahi kakak tiri kita untuk mendapatkan bintang kedua. Jadi pasti motivasi pemain, motivasi manajemen, motivasi Inzaghi, semua jelas. Dan mereka sudah merasa ada Scudetto, walaupun kita masih tetap harus berjuang mendapatkannya. Jadi Piazza Duomo ini akan rame, sahabat Bob, karena di Selasa dini hari ya. Ternyata Inter ini luar biasa, sahabat Bob. Selain sekarang memimpin klasemen, Inter juga memimpin dalam rata-rata penonton. Rata-rata peningkatan penonton Inter itu kurang lebih sekitar 72.800 sekian. Sementara Milan hanya 71.000, dan juga ada Roma 62.000, dan Napoli 47.000. Jadi memang Inter selain memimpin klasemen juga memimpin para penonton. Kebayangkan auranya Inter, bagaimana fans mereka bergejolak, bergemuruh semangat mereka untuk mensupport Inter. Begitu juga kita, sahabat Bob. Kita hanya fans layar kaca, tetapi kita berikan aura positif buat Inter kita. Gila men, kita udah berasa mendapatkan Scudetto, walaupun secara matematik kita belum mendapatkan. Karena beda poin kita, 14 poin, sorry, kemarin gua ralat ya, kemarin gua bilang 13 poin. Kita masih berjarak 14 poin dari AC Milan, dan bahkan dari Juventus kita berjarak 20 poin. Ini luar biasa, dan semoga Selasa dini hari, men. Gila men, ini benar-benar fantastik ya. Apa kira-kira? Sahabat Bob boleh komen kira-kira kalau Inter mendapatkan Scudetto di derby Milan, apa yang sahabat Bob akan lakukan? Kita nanti gua akan berikan giveaway spesial buat sahabat-sahabat Bob. Nanti jangan lupa join di grup WA gua. Nanti akan gua tulis di kolom description, karena setiap pertandingan Inter gua selalu membagikan giveaway buat sahabat-sahabat Bob yang sudah mendukung channel Bung Bob. Nah, sahabat Bob, kemarin Inter mau mengadakan pertemuan dengan Dumfries ya untuk memperpanjang kontraknya.
Dan ternyata memang Dumfries sangat mencintai Inter. Tetapi seperti gue bilang di video-video gue sebelumnya, bahwa Dumfries punya mimpi bermain di tim-tim besar di Liga Premier. Jadi kalau misalnya si Dumfries mau memperpanjang kontrak dengan Inter, ya aman. Inter nggak perlu lagi mencari sayap kanan gitu loh. Tapi kalau akhirnya Dumfries pergi, ya kita udah tahu beberapa calon pengganti Dumfries kita juga ada kan. Tapi kita lihat, karena memang si Dumfries ini lebih dekat ke Manchester United ya, karena ada Ten Hag di sana, dan Ten Hag juga sampai hari ini walaupun MU hanya ada di peringkat 8, tetapi posisinya masih aman karena pemiliknya percaya dengan proses, seperti Inter, seperti Suning percaya dengan proses apa yang dilakukan Inzaghi, dan sekarang sudah mulai mendapatkan hasilnya, sahabat Bob. Jadi kalau gua pribadi ya pengen sih Dumfries bertahan, tetapi kalau dia akhirnya pergi ya mau nggak mau ya Buchanan juga bisa ditaruh di kanan, dan kita tunggu aja. Dan selamat buat si Hakan yang kemarin di pertandingan ke-32 dia menjadi salah satu masuk ke kategori 11 pemain di Serie A, gelandang ya. Tapi dia juga sebagai pemain terbaik di Inter di pertandingan 32, dan semoga nanti di Milan melawan Milan dia juga bisa membuktikan diri, sahabat Bob, bahwa Milan sudah salah tidak memperpanjang kontrak dia. Ya, bukan Milan yang salah, karena Inter lebih menarik daripada Milan, sahabat Bob. Scudetto sudah dekat, sahabat Bung Bob. Nah, target Inter Milan dicoret dari skuad Boca Junior. Ini yang kemarin gua bilang Nicolas Valentini. Jadi kemarin ada pembicaraan antara Boca Junior dengan perwakilannya. Ternyata Valentini tidak mau memperpanjang kontrak ya. Kita nggak tahu apa masalahnya, atau karena dia banyak dilirik oleh tim-tim Eropa. Salah satu yang paling dekat adalah Inter, sahabat Bob. Memang Valentini ini adalah salah satu target Inter, tapi kalau Inter mendapatkan Buongiorno, mungkin Valentini ini tidak akan diambil. Tapi kalau misalnya Inter tidak bisa mendapatkan Buongiorno, pasti Inter akan mengejar Valentini. Harganya juga paling murah ya, sekitar 5-10 juta. Buongiorno sekarang harganya 35 juta, dan Milan juga mepet mengejar si Buongiorno. Derby Milan bukan hanya derby di lapangan, juga terjadi pertarungan memperebutkan Buongiorno. Memang Buongiorno ini luar biasa, apalagi dia juga menjadi pemain timnas sekarang, dan itu dia juga sudah menjadi starter. Jadi gua berharap Buongiorno ini datang, dan Inter juga semakin menjadi Italiano, sahabat. Ini mantan kiper Inter, Viviano ya, dia bilang gol Viola konyol, asis Siku salah satu hal terburuk yang pernah saya lihat ya. Dia belum move on dengan golnya si Viola terhadap Inter kemarin. Itu memang jelas sekali ya nih dari bola itu di sini harusnya memang VAR tidak mensahkan gol itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Sekarang Inter jadikan 2 pertandingan terakhir itu adalah sebagai pengalaman, dan jadikan itu menjadi booster untuk bisa mengalahkan kakak tiri kita alias AC Milan, sahabat Bob. Jadi kita memang kalau kita lihat memang Inter belakangan ini ya mungkin karena beda kali rasa laparnya. Gua juga nggak tahu, tapi yang jelas kita berharap Inter memainkan peak performance untuk mengalahkan Milan. Ini salah satu mantan pemain Milan, si Filippo Gaili ya, pemenang 3 Liga Champions bersama Milan. Ini juga berbicara kemarin ya. Dia bilang, saya rasa tidak, karena kami tahu betapa pentingnya pertandingan derby Milan. Penting untuk masalah lambang. Jika Inter memenangkan Scudetto di pertandingan itu, tentu merupakan penghinaan bagi para fans Milan. Ya benar juga, karena ya Inter merayakan di depan pendukung mereka di kandang, walaupun itu adalah kandang kita dua-duanya, tapi itu adalah suatu penghinaan sebenarnya. Makanya kita tahu Milan juga pasti tidak akan mau menyerah begitu saja, tapi Inzaghi tahu bagaimana cara menjinakkan Pioli, bagaimana menjinakkan para pemain-pemain Milan. Kita tunggu, sahabat Bob. Jadi kita sudah tidak sabar menunggu bintang kedua ya. Apa kira-kira yang sahabat Bob lakukan kalau Inter memenangkan Scudetto di derby Milan? Ya, kalau gua pasti akan lari keliling kompleks. Forza Inter ya. Jadi memang kita birukan kota Milan. Jadi memang bukan, kota Milan adalah is blue ya. Milano is blue, not red ya. Itu dulu gitu loh. Jadi tapi yang satu hal, Inter juga sudah menyatakan, bahkan pemain para tidak akan merayakan Scudetto dengan gaya Milan waktu mereka mendapatkan Scudetto, dengan sengak, dengan songong, dengan apa ya, dengan ngebully para pemain-pemain Inter. Itu adalah tidak sportif. Jadi
Inter kita akan menunjukkan kualitas ya mentalitasnya dan yang jelas adalah kerendahan hati ya. Ini apa yang akan didapatkan Inter adalah hasil dari proses ya, bagaimana memulai dari bawah sampai mereka, dan menurut gua worth it banget Inter Scudetto musim ini. Karena di musim pertama kehilangan, musim kemarin dan dominasinya si Napoli ini nggak bisa dikalahkan gitu loh. Jadi tapi yang penting adalah sekarang Inter Scudetto sudah semakin dekat. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja sahabat Bob. Jadi memang ya gua udah pakai baju Scudetto dan gua juga pengen background gua lebih atraktif. Dan kalau sahabat Bob yang suka main gitar, mari kita main gitar bareng-bareng. Atau yang senang baca buku ya, yang jelas tetap membumi, berjuang bersama, menderita bersama untuk selalu menang dan mendapatkan trofi-trofi berikutnya sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, kita tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Milan. Yang penting tetap rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.